Ini adalah Orion 2 versi lama. Dan yang di tangan gue ini adalah Orion 2 versi baru atau Orion 2 Pro. Nah, di video kali ini kita akan lihat antara keduanya ini bedanya apa aja sih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow sosial media gue, bantu support teman-teman. Dan tanpa basa-basi langsung kita lihat ke bawah gimana bentukannya dari Orion 2 Pro ini. Kita mulai dari packaging. Jadi untuk packagingnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini gue ada perbandingan dengan Orion yang lama atau Orion versi pertamanya. Di bagian depannya yang barunya ada tulisan Orion 2 RBA Edition. Terus yang di sini Limited Edition. Untuk versi Pro-nya di sini udah ada sleeve oranye kayak gini. Dia udah up to 50 watt, color screen, dan baterainya sekarang 1900 mAh. Kalau dibalik ada tulisan RBA mode, mesh coil, dan juga PVD coating. Yang dimana gue nggak tahu PVD coating ini apa, jadi nanti gue coba cari tahu. Kurang lebih kayak gitu. Kita tinggal buka aja. Unboxingnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada yang hilang, kayaknya ini harusnya si mesh coilnya. Jadi kita tidak mendapatkan mesh coilnya. Tapi di sini kita juga dapetin tangkinya ada 2, tip 510-nya ada 2, Orion 2 Pro-nya. Sama ini part yang sangat diperlukan karena kita langsung bisa wicking di Orionnya tanpa perlu device eksternal lainnya. Yang dimana sayang banget harusnya dipaketin juga nggak sih sama Orion yang versi pertama. Tapi ya seperti itu. Di sebelah kiri kalau kita buka box aksesorisnya ini, kita dapetin kabel, o-ring cadangan, baut cadangan, dan juga pin airflow untuk RBA-nya. RBA-nya ini sama dengan Orion versi pertama, harusnya gitu ya. Dari looks-nya sih sama. Tip 510-nya juga sama dan kurang lebih sama sih. Yang membedakan adalah device-nya ini. Dimana kalau kita lihat dari panelnya ini udah beda nih. Panelnya sekarang sudah full seperti ini. Udah ada congkelan di bagian bawahnya. Jadi udah nggak pakai suction cup, suction gitulah. Nah, ini tinggal kita congkel pakai kuku udah bisa kebuka panelnya yang sekarang. Nah, ini gue ada panel yang versi pertamanya, nggak ada congkelannya, jadi mesti pakai suction gitu. Agak lucu ya, kenapa nggak kepikiran dari awal gitu loh untuk bikinin congkelannya. Tapi ya sudahlah. Dan bedanya juga dari panelnya ini, kan dia sekarang kalau kayak gini nih, ini kayak full akrilik mungkin bisa dibilangnya, atau full resin gitu. Yang di sini dia full metal dan dikasih karbon, dan yang versi pertamanya warnanya beda-beda juga lah, kalian bisa cari tahu. Masalah panel nih, ini yang versi lama, ini versi baru. Gue pengen coba apakah dia ukurannya sama. Dan sama, jadi ya kalian bisa pakai panel Orion yang sudah tersedia di market untuk si Orion 2 Pro nya ini. Jadi nggak usah takut, panelnya beda bang, aman. Panelnya ukurannya sama. Nah, dua device ini udah kita bugilin dan di sini kalian bisa lihat perbedaannya juga. Di sini ada tulisan Orion 2 dan di sini ada Orion 2 Pro nya. Next, perbedaan lainnya adalah di bagian si airflow controllernya ini. Kalian bisa lihat modelnya udah beda juga, dia nggak bentuk yang gerigi gini. Semoga untuk si Orion 2 Pro ini dia bahannya lebih tahan, tidak gampang rusak kayak punya gue juga gitu ya, kalau dibersihin, dicopot pasang. Tapi karena dia kehilangan gerigi ini, entah nih akan ngaruh nggak ke kalian yang suka ganti-ganti airflow, apakah lebih susah atau lebih mudah. Tapi ini harusnya sih ya, kalau tangannya lagi kering ini gampang, kalau basah yang gue nggak tahu nih kalian bakalan kesusahan atau gampang untuk buka atau kontrol si airflow ringnya ini. Kalau kita lihat ke bagian depan, dia layarnya lebih gede untuk si Orion 2 Pro nya karena memang dia layarnya sekarang berwarna gitu ya. Untuk bagian bawahnya dia sama aja, bagian belakangnya juga sama. Yang membedakan adalah di bagian penguncian ini, di sini ada tulisan PVD coatingnya, dan di sini nggak tahu ini apa nih gitu ya. Coba gue penasaran, PVD coating itu apa sih guys? PVD coating, physical vapor deposition, teknik lapisan tipis yang dilakukan dalam ruang hampa atau di vakum, di mana material logam diuapkan secara fisik lalu mengendap sebagai lapisan keras dan tipis pada permukaan benda untuk meningkatkan ketahanan aus, korosi, dan memberikan tampilan warna estetik. Jadi intinya si PVD coating yang ada di device ini mencegah untuk terjadinya korosi dan lebih tahan lama secara estetika. Kurang lebih seperti itulah untuk si PVD coatingnya tadi. Next, sekarang kita fokus ke layarnya yang lebih gede ini. Tuh agak Padma seperti biasa untuk menyalakan, ada tulisan LVI-nya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini pengontrolannya agak beda nih. Gue akan ajarin ke kalian karena nggak plus minus merta-merta langsung naikin turunin watt. Nah, kita lihat di sini ada untuk indikator baterai, wattage-nya gede banget, berapa kali puff, dan juga OHM atau resistennya, dan ada tulisan RBA mode-nya. Kita bisa klik plusnya, ada mode RBA dan mesh, puff untuk reset puff counter, tema ini bisa color atau klasik. Jadi kalau klasik yang hitam kayak gini. Kemudian brightness kita bisa atur juga nih karena dia layar berwarna, bisa di setting mau cerah atau tidak gitu ya. Nah, ini untuk tampilan klasiknya. Yang dimana menurut gua ya, harusnya tampilan klasik tidak mengeluarkan banyak warna ini lebih awet baterainya. Apalagi brightnessnya kita kecilin kalau kalian mencari awet dari si Orion 2 Pro nya. Terus kita pencet plus lagi, kita ke info softwarenya dan sudah. Nah, untuk ganti wattage-nya kita perlu 3 kali klik. Tuh agak
Nah ini wattage-nya bisa kalian ganti untuk sampai up to 50 watt. Kalau yang di lama itu dia sampai 40 watt aja. Jadi perbedaannya adalah dari powernya dia bisa sampai 50 watt. Yang dimana perbedaan ini harusnya membuat si Orion 2 Pro ini kalau kalian mau pakai kawat-kawat yang mungkin 3 core, 4 core, dan jenis-jenis lainnya yang kawatnya itu lebih banyak lilitannya, lebih enak gitu loh. Tapi kalau kalian sama kayak gua masih pakai Baby Alien 2 core, ya harusnya fine-fine aja. Dan kurang lebih itu untuk chipnya perbedaannya, dan juga untuk baterainya, dimana tadi di boxnya tertulisnya itu 1900 mAh. Yang lama itu kalau gue buka di buku kitabnya yang lama ini, baterai lamanya itu ada di 1500 mAh. Jadi perbedaannya adalah kurang lebih 400 mAh lebih banyak si Orion 2 Pro yang baru ini. Untuk baterainya sendiri dia dua-duanya masih sama, jenisnya LiPo juga gitu ya kalau dibaca di buku ini. Bahan frame-nya juga sama, masih zinc alloy. Yang beda yang baru pakai PVD coating tadi. Dan kurang lebih itu perbedaannya secara buku manual gitu ya. Kita akan fokus ke tangki-tangkinya, dia masih sama juga nih. Penutup-penutupnya ada tulisan LVI, 510-nya juga masih sama. RBA-nya kita coba buka. Nah, dalemannya juga masih sama aja sama yang lama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Airflow-nya juga masih 4, masih sama. Tangki hitamnya juga masih sama, dikasih tip 510-nya 2 yang beda. Nih ya, gue bilang sama, literally sama nih yang lama nih. Ini ada 2 tuh. Jadi benar-benar masih sama paketannya untuk tip-tipnya juga. Nah, kita tinggal fokus ke yang satu ini. Ini adalah adapter untuk RBA-nya. Jadi cara pakainya itu kita tinggal pasangin aja. Di sini ada pengaitnya, dikaitin kayak gini, dipasang, dan kita tinggal pasang kayak gini. Tinggal ditaruh aja kayak gini, dan kita bisa langsung wicking ke Orion 2 Pro-nya. Nah, untuk adapternya ini gue kurang tahu apakah ada yang sudah jual secara terpisah, ada yang buatin gitu ya, atau emang dari LVI-nya jual terpisah juga, gue kurang tahu. Kalau kalian tahu silahkan tulis di komen. Nah, untuk RBA-nya gue nggak akan bikin tutorial nge-build karena udah ada di video pertama, jadi kalian tinggal cek aja di video pertama untuk tutorial nge-build RBA-nya. Karena kebetulan untuk RBA-nya gue akan ngetes pakai si Orion 6-nya ini. Jadi sekarang mendingan kita balik ke atas dan kita ngobrol-ngobrol lebih lagi soal si Orion 2 Pro dari LVI ini. Jadi kurang lebih penampakannya untuk Orion 2 Pro-nya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi layar lebih gede, baterai 1900 mAh, ada coatingan PV apa tadi itu ya. Dan ini gue lagi pakein Alexa Orion 6 gitu ya. Nah, ini tadi kan gue sambil nge-build pakai adapter ini langsung ke device-nya. Ini sekarang setelah di chain-puff long puff juga ada di 73%. Jadi untuk baterainya bisa gue bilang sebenarnya jauh lebih irit dibandingkan dengan si Orion 2 bawaannya. Ya karena lebih gede juga gitu ya, 1900 1500. Jadi baterai masih lebih oke. Ini juga penggunaan gue tadi pakai yang berwarna layarnya, dan juga brightness-nya tinggi karena kan sambil ngonten biar kelihatan di depan lampu. Jadi baterai lebih tahan lama. Itu bukan klaim abal-abal gitu ya, sesuai spek. Paling ada beberapa dulu yang harus gue bahas. Pertama, kalau kalian pakai adapter ini jangan bodoh kayak gue. Ketika pasang RBA, jangan lupa yang bagian bawah ini juga harus dipasang, karena kalau nggak dipasang, listriknya nggak connect. Dan cara masang RBA-nya, saran gue adalah dari bawah dulu, kalian tekan, abis itu kalian pasang ke device kalian, baru kalian wicking, biar nggak usah copot-copot si ringnya ini. Nah, kurang lebih itu tips tambahan dari gue. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari si Orion 2 Pro ini. Pertama, dari layar lebih gede, layar ada warnanya, sebuah kelebihan, sebuah upgrade dari yang versi lama. Entah kalian suka atau enggak ya, karena pasti akan ada yang pemikiran sama kayak gue, ketika ada warnanya berarti harusnya lebih boros baterainya, tapi karena lebih gede, jadi kayaknya itu menutupi gitu ya. Kemudian dari power up to 50 watt, jadi kalian pakai kawat yang lebih 3 core, SFC, balik lagi jenis-jenis kawat lain selain Baby Alien atau Fuse harusnya juga aman, tercover gitu ya. Next, kelebihan selanjutnya adalah tentunya adapternya ini sangat-sangat berguna. Semoga diperjualbelikan untuk Orion yang lama, karena Orion yang lama juga pasti butuh adapter kayak gini ya kan. Ini adapter sangat-sangat berguna, semoga ada yang jual di luar sana. Gue juga nggak tahu ya, gue nggak terlalu ngikutin skena per Orionan, tapi sebuah nilai plus juga dari gue di paket bawaannya. Ngomongin RBA-nya karena RBA yang sama, jadi ya nilai plus juga karena gue udah tahu karakternya. Menurut gue karakternya juga cukup oke, cukup padat, cukup bold, layering juga dapat ya, jadi sebuah nilai plus juga meskipun kita tidak build di video kali ini karena gue udah tahu bentuknya kayak gimana nih flavornya si RBA bawaannya. Tapi nggak tahu kalau pemikiran lo apakah seharusnya LVI bikin RBA yang bentuknya beda gitu ya dengan rilisnya Orion 2 Pro ini. Harusnya mungkin mereka bikin RBA yang berbeda, tapi mungkin juga mereka nggak bikin ya biar para modder kayak Alex
Alexa gitu ya, kayak Juzu itu pernah bikin RBA, kita juga tidak tahu. Tapi ya sudah lah ya, RBA kalau lu ngerasa kurang, lu jajanin aja. Sama kelebihan selanjutnya mungkin adalah dari perpanelan. Syukur device ini panelnya cuma beda bentuknya doang dari versi pertama versi keduanya. Jadi ya kalau lu udah punya Orion pertama rusak atau gimana gitu ya, panelnya bisa dipindahin ke Orion 2 Pro nya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa panel-panel ini akan lebih banyak lagi untuk personalisasi kalian gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan device baru nih, gue juga tidak tahu kekurangannya apa gitu ya, karena menurut gue ini udah cukup oke, upgrade yang cukup mantap. Apakah ring ini akan rusak lebih gampang lagi? Kita tidak tahu gitu ya, tapi semoga saja tidak. Dan untuk si airflow controllernya ini ternyata meskipun tidak ada gerigi, dengan 2 tangan gitu ya, itu kalian tetap masih bisa dengan mudah untuk mengoperasikannya. Jadi tadi gue bilang kekurangan desain atau enggak, ya sebenarnya enggak berpengaruh banget sih, karena ternyata dengan 2 tangan kayak gini tetap bisa dioperasikan untuk si airflow ringnya ini. Karena kayaknya nggak ada juga orang yang muternya 1 jari kayak gini untuk si Orionnya. Jadi ya sudahlah, itu tidak tahu nilai plus nilai minus, kalian yang menentukan gitu ya. Jadi kurang lebih itu pembahasan gue untuk si Orion 2 Pro by LVE ini, sebuah upgrade yang menurut gue cukup oke. Ketahanan baterai 1900-nya ini oke. Dia juga fiturnya masih fast charging, jadi kayaknya nggak bisa ngomel juga gitu loh, meskipun baterai tanam. Karena akan ada perdebatan bahwa ya kenapa device baterai tanam gitu ya, bukan baterai eksternal. Ngapain juga gitu loh, emang device yang kayak gini nih penggunanya sukanya baterai tanam, nggak usah jajan baterai lagi. Jadi upgrade baterai ini menjadi salah satu nilai positif juga buat gua. So sekian dulu pembahasan gua untuk si Orion 2 by LVE ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, suka apa nggak sama barangnya, gimana tanggapan lu, silahkan komen, kita berdiskusi di bawah. Kalau nggak suka juga pengen ada kritik, silahkan tulis di bawah. Ada yang kurang sama video ini, silahkan kritik di bawah. Komen gue sangat terbuka. Jangan lupa juga untuk follow sosial media gue dan bantu support. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa lompaf.